Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa al-Hasan, dan meriwayatkan hadis Imam Hasan al-Basri anin nabiyyi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, ma an'amallahu ala 'abdin min ni'amihi saburat aw kaburat faqala alhamdulillahi illa kana qad u'tiya afdalu ma akhadha. Ma an'amallahu, tiada diberikan nikmat oleh Allah, tiada satu nikmat Allah yang diberikan ala abdin, atas seorang hamba, min ni'matin, berupa kenikmatan, saburat, kecil, au kaburat, atau besar. Faqala, kemudian dia berkata alhamdulillahi, mengucap kalimat alhamdulillah, illa, kecuali kana, adalah, qad u'tiya, sungguh ia telah diberikan, afdhala, lebih utama, mimma, dari apa-apa, akhadha, yang dia telah peroleh. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, bicara tentang nikmat Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita bertubi-tubi, sehingga kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan ada selesai-selesainya. Betapa sangat banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ada nikmat kecil, ada nikmat besar. Nikmat besarnya apa? Nikmat besar bagi kita adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat yang paling besar adalah nikmat kita diberikan iman dan dijadikan sebagai orang yang mengikuti ajaran agama Islam. Ini nikmat yang paling besar. Sebab nikmat-nikmat kecil itu boleh jadi tidak sampai ke negeri akhirat, tapi nikmat besar inilah yang menyampaikan kita selamat dunia akhirat. Nikmat iman menyelamatkan kita di dunia, nikmat iman menyelamatkan kita di akhirat. Sebab iman itu yakin, percaya. Al-iqraru bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa a'malun bil arkan. Lisannya mengucap amantu billah, aku beriman kepada Allah. Hatinya membenarkan bahwasanya hidup ini kita sudah diatur oleh Allah, maka kita harus mengikuti aturan Allah, jangan ngikutin aturan manusia. Selama aturan manusia tidak bertentangan dengan aturan Allah, silakan. Tapi kalau aturan manusia bertentangan dengan Allah, maka kembalikan aturan itu mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang menyelamatkan kita adalah nikmat yang besar, yaitu nikmat iman. Tasdiqun bil lisan, lisan kita membenarkan bahwa hidup ini sudah diatur oleh Allah, bahwa urusan rezeki sudah diatur oleh Allah, urusan apa saja sudah diatur oleh Allah. Sehingga kata Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ucapkanlah olehmu, tidak akan mengenai kepada kita kecuali apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita. Nah, itu namanya yakin. Kemudian a'malun bil arkan, mengerjakan sesuai dengan anggota badan kita. Tandanya iman itu apa? Sholat, ya badan kita buat sholat. Jangan sholat itu eling doang.
waktunya sholat, waktu masuk sholat eling, ya. Waktu masuk sholat eling, ingat, ya. Berarti kalau mau nikah ingat aja, ya. Kayak siapa itu yang di TV, ya. Nah, yang cukup ingat saja, yang dari Malaysia tuh yang sempat ramai, iya. Iya, Walid, ya. Kalau sama Walid mah ingat nikah aja gitu ya. Nah itu ingat itu nggak bisa menyempurnakan amalan. Kalau lapar ingat doang, kenyang apa enggak? Enggak. Nah kalau sholat ingat doang selesai, maka kalau lapar ingat aja, nggak usah makan. Nah, itu namanya syariat. Jalan kita itu ibadah, ya. Jalan kita ibadah, maka tidak boleh meninggalkan ibadah. Itu nikmatul kubro, nikmat besar. Nikmat kita bisa sholat, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa ibadah, nikmat bisa sedekah. Itu nikmatul kubro, karena berangkat dari nikmatul iman. Adapun nikmat-nikmat yang lain kecil, ya. Nikmat harta yang berlimpah kecil, ya. Nikmat jabatan kecil, ya. Nikmat apalagi itu, ya. Yang ada pada diri kita itu kecil, ya. Ini nikmat-nikmat sughra, ya. Nikmat-nikmat kecil. Karena itu nikmat kecil ya posisikan saja pada posisi nikmatnya. Nah kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah nggak akan habis. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, nggak akan ada habisnya. Yang nempel di badan kita aja banyak. Ya, mata bisa kedip-kedip, itu kan nikmat Allah. Coba mata kita, ya setengah jam aja nggak bisa kedip, pasti jelek gitu, jelek. Iya, pasti meleleh airnya. Nikmat telinga bisa dengar, ya. Bayangkan kalau telinga kita tiba-tiba budek, orang ngomong sama kita kudu ngotot, ya. Kudu kenceng, ya. Nikmat napas kita masih panjang, keluar masuknya angin, udara masih bisa. Itu nikmat Allah. Coba kalau pilek susah, ya. Nikmat lisan kita sempurna, bibirnya nggak pada sariawan. Coba kalau bibir sariawan, ngomong juga susah. Iya nih, saya lagi sudah ngomong, bibirnya sariawan, nah, susah. Ya. Gigi kita ya sempurna, nggak ada sakit gigi. Sakit gigi apa sakit gusi? Ya, sakit gusi sebenarnya. Ya. Nah itu nikmat. Ini yang nempel di badan. Rambut dikasih banyak. Ada rambut kepala, ada rambut alis, ada rambut bulu mata, ada kumis, ada jenggot, ada yang lain. Masya Allah, ini nikmat. Kita dikasih nikmat hidung, lubangnya ke bawah, bersyukur alhamdulillah. Coba kalau hidung kita lubangnya ke atas, kalau hujan bagaimana kira-kira? Belebok kita, tak bisa bernapas. Di hidung kotorannya namanya upil. Di kuping kotorannya namanya apa? Tai kuping. Pernah ngerasain tai kuping? Pahit, padahal warnanya kuning kemerah-merahan. Harusnya kan manis. Kenapa dikasih pahit? Karena kuping itu nggak bisa bergerak, ya. Kuping itu nggak bisa melawan. Kalau tai kuping itu manis, ya semut pada ngerubutin di kuping nggak bisa gerakin, diem aja. Lain hal hidung, ya. Kalau hidung masih bisa bergerak, ya. Ada semut masuk atau lalat atau nyamuk bisa. Nah kalau kuping mau apa coba? Ya. Kalau diganjar kuping kita kotorannya manis, wah udah repot kita, nggak bisa tidur, ngerubutin semut. Nah ini nikmat Allah. Itu nikmat-nikmat kecil. Lisan bisa bergerak, tangan kita
gerakannya, iramanya masih bagus ya. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, kaki kanan ke depan, kaki kiri belakang. Begitu kaki kiri ke depan ya, tangan kiri ke depan, maka kaki kanan yang ke depan, kaki kiri di belakang, tangan kiri, tangan kanan ke belakang. Nah ini irama gerak ini Allah yang atur ya. Namanya lambaian tangan. Coba lihat binatang, lambaiannya pakai apa? Burung tuh kalau jalan kepalanya yang buat lambaian begini ya. Bukan sayapnya. Sayapnya buat terbang. Nah itu kuasa Allah. Kaki kita dibikinnya depan sama belakang, panjang depan, tapi nggak pernah jengkang ya. Nggak pernah jatuh jedak ya. Padahal logikanya di tiang nih kalau nggak rata jatuh ya, jomplang. Tapi kita nggak jomplang tuh, jalannya benar. Nah itu namanya kuasa Allah. Nikmat Allah yang sudah menempel di kita. Karena itu bangun tidur kita berucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kematian kami dalam satu malam, dan kami semua bakal kembali kepada Allah. Sebuah pengakuan. Ini namanya kita syukur nikmat. Pagi hari bangun tidur mengucap alhamdulillah berarti syukur nikmat. Kalau syukur nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur nikmat jadi tambahin nikmat. Kalau nggak syukur nikmat ya diancam oleh Allah siksaan. Nikmat banyak, ada yang nempel di badan kita, ada yang di luar kita. Ya. Allah kasih mulut kita enak, ya. Makan apa saja enak. Ya. Nasi uduk enak, nasi megono enak, nasi ulam enak, nasi padang apalagi, warteg enak, enak semua. Nggak ada yang ditolak sama lisan kita. Itu bukan karena makanannya enak, tapi karena mulutnya sehat. Maka makanan enak bukan pada jenis makanannya, tapi pada mulut yang sehat. Nah ini nikmat. Pantas kita harus bersyukur kepada Allah. Nikmat-nikmat kecil banyak. Nikmat kita diberikan oleh Allah rezeki. Bayangkan bapak-bapak tiap hari ngantongin duit, padahal nggak pernah nyetak. Ya. Kita nggak pernah nyetak duit, tinggal ngantongin duit. Nikmat apa bukan? Nikmat. Besar kecilnya masing-masing bagian. Ya. Biar kata jalan bareng, ngajak atau diajak. Kadang-kadang yang diajak yang gedean, yang ngajak kecilan. Nah, bisa jadi begitu. Ya, Pak Takim ya, rezeki udah ada bagiannya masing-masing. Ya dibela-belain hujan-hujanan lagi ya, Masya Allah. Nah itu namanya nikmat Allah. Tinggal kita bisa syukur nikmat atau kufur nikmat. Bagaimana cara syukur nikmat? Setiap rezeki besar kecilnya kita ucapkan alhamdulillah. Sebab man lam yashkuril kasir, man lam yashkuril qalil, lam yashkuril kasir. Siapa yang tidak bisa syukur yang kecil, maka tidak mungkin syukur yang besar. Kalau nggak bisa berterima kasih kepada yang sedikit, maka tidak mungkin bisa terima kasih yang banyak. Karena banyak itu berangkatnya dari yang sedikit. Yang sedikit. Syukuri. Nah kalau syukur nikmat atas rezeki, itu setiap datang rezeki, sebelum dikantongin dicuil dulu, ya, dikeluarkan. Ya. Sebelum dikantongin dicuil dulu, bagikan kepada orang lain. Itu namanya syukur nikmat rezeki. Ya. Kita terima rezeki, sebelum masuk kantong, buka dihitung, oh harus ada yang dikeluarkan. Itu syukur nikmat atas rezeki. Ada orang ngajarin begini malah, rezeki biar cepat banyak,
Kalau duit itu mau buat belanja, diomongin duitnya, duit, kamu aku buat beli sesuatu, balik ke kantongku cepet-cepet ya, ajak temenmu yang banyak ya. Ada yang ngomong begitu, tapi ini menurut saya nggak masuk akal. Ada orang ngajarin supaya duitnya cepet banyak begitu, saben mau jajan, mau belanja, duit, ini kamu saya buat beli ya, tapi nanti balik cepet ya, ajak temen sebanyak-banyaknya. Jadi kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau kita menjadi orang yang pandai bersyukur, maka itu berarti atas pemberian dengan syukur lebih utama syukur kita kepada Allah. Pemberian yang sedikit ketika kita syukuri, maka syukur nikmat itu afdala mimma akhadha, atau u'tiya mimma afdala mimma ukhidha, lebih utama daripada apa yang dia peroleh, yaitu kenikmatan yang sampai. Kalimat syukurnya itu lebih utama, lebih baik ketimbang apa yang sudah diperoleh olehnya. Seperti misalnya niatnya orang mukmin lebih baik daripada perbuatannya orang kafir. Nikmatul mu'mini khairun min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada perbuatannya orang kafir. Nih, hadis ini ada ceritanya. Jadi ada di Madinah itu sumur, sumur yang mau dijual. Nah, lalu orang-orang mukmin itu lagi ngumpulin duit buat beli sumur. Ternyata sumur itu sudah dibeli sama orang kafir. Maka untuk tidak kecewa orang-orang yang sudah menghimpun uang, Rasul mengatakan nikmatul niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin sudah lebih baik daripada perbuatannya. Tapi ya jangan niat mulu nggak pernah berbuat ya. Saya sih niat pengen nyumbang buat pelebaran masjid, tapi bagaimana lagi, besok ngomong lagi saya sih niatnya doang ya, nggak nyampe ya. Kalau model begitu paksain. Kalau nggak mau sekarang, mau kapan lagi investasi? Besok udah ditutup itu karena udah lunas. Mumpung belum lunas, saya mau ambil bagian harta saya, mau saya taruh di situ. Itu kudu begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati Allah, jadi ada nikmat besar, ada nikmat kecil. Mana yang wajib kita pertahankan? Adalah nikmatul kubra, nikmat yang besar wajib kita pertahankan. Sampai-sampai kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu muslim. Muslim itu berserah diri, artinya mati membawa iman. Karena itu hilangnya nikmat dunia jangan kita sesali. Hilangnya nikmat dunia jangan kita tangisi. Nikmat dunianya apa? Sendal. Baru tumben bisa beli sendal bagus, harganya 300.000. Sekali buat jalan ke masjid, sholat maghrib, pulangnya hilang. Ya. Kesel, sumpah serapah, marah. Ya. Memang itu musibah, tapi itu musibah kecil. Ya. Hilang sendalmu di masjid, musibah kecil. Musibah besarnya apa? Sendalmu nggak pernah kelihatan di masjid, itu musibah besar. Ya. Kalau sendalmu tidak pernah kelihatan di masjid, baru namanya musibah besar. Tandanya sampean nggak pernah ke masjid. Jadi jangan disesali kalau hilang nikmat-nikmat kecil. Karena nikmat itu silih berganti. Ada yang
silih bergantinya secara normal, ada pula silih bergantinya dengan cara-cara yang tidak kita senangi. Hilangnya kenikmatan dunia jangan kita sesali, apalagi kemudian sumpah serapah sampai kemudian kita bermusuhan dengan orang lain. Nggak boleh, nggak boleh. Nikmat dunianya apa? Misalnya yang lalu jadi ketua RT, ya. Nikmat apa musibah jadi ketua RT? Ya, ujian itu kata saya, Pak. Jadi ketua RT, ketua RW itu ujian. Tapi kalau itu dianggap sebagai sebuah kenikmatan, ketika kemudian harus berganti kepada orang lain, jangan kemudian kita kecil hati. Ya sudahlah, memang jalannya udah harus selesai, berganti dengan orang lain. Karena hidup ini kan ada masanya. Hidup itu ada masanya, masa itu ada orangnya. Hidup ada zamannya, zaman itu ada orangnya. Hidup ada zamannya. Sekarang zaman kita hidup. Nanti zaman kita akan selesai, akan berganti orang lain. Terus seperti itu. Sehingga kita tidak punya hak untuk memiliki sesuatu secara mutlak. Jangankan masjid, musola, rumah aja kita nggak bisa memiliki secara mutlak. Jangankan rumah, anak, istri, ya, yang sudah menjadi tanggung jawab kita, itu tidak mutlak menjadi milik kita. Nah, maka yang harus kita pertahankan untuk tidak boleh lepas dari kita adalah nikmatul kubra, nikmat yang besar, yaitu nikmatul iman wal Islam. Selebihnya nikmat itu biarlah silih berganti sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terpenting saat nikmat sampai kepada kita, kita syukur nikmat, ucapkan kalimat alhamdulillah. Wa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ajibtu li amril mu'mini kulluhu khairun lahu, in asabahu khairun fasyakara kana khairun lahu, wa in asabahu syarrun fasabara kana khairun lahu. Ajibtu, aku heran, li amril mu'mini, tentang urusan orang mukmin. Amruhu, urusannya, kulluhu, seluruhnya, khairun, kebaikan, lahu baginya. Yaitu in asabahu khairun, apabila mengenai kepadanya kebaikan, fasyakara, lalu dia bersyukur, kana khairan lahu, maka bersyukur itu khairan, kebaikan, lahu baginya. Wa in asabahu syarrun, dan apabila mengenai kepadanya keburukan, fasabara, lalu ia bersabar, kana, adalah sabar itu khairan, kebaikan, lahu baginya. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, urusan orang mukmin itu seluruhnya harusnya kebaikan. Ya, kata Rasulullah begitu. Aku heran sama urusan orang mukmin. Kenapa? Sebab urusan orang mukmin semuanya adalah kebaikan. Kalau mengenai kepadanya sesuatu yang menyenangkan, buru-buru bersyukur. Maka kebaikan yang sampai lalu dia bersyukur itu menjadi pahala. Kita dikasih sehat, kita berucap kalimat alhamdulillah, itu kebaikan. Kita dapat rezeki, kita berucap alhamdulillah, itu kebaikan. Kita memperoleh berita-berita baik, kita berucap alhamdulillah, itu namanya kebaikan. Nah, kebaikan itu ada pahala. Pahala disiapkan oleh Allah. Jadi syukur nikmat ada pahala dari Allah.
syukur nikmat ada pahala. Ya Allah. Karena itu lisan kita harus kita basahi dengan kalimat alhamdulillah. Mulut ini, lisan ini harus basah dengan kalimat alhamdulillah. 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 Kan kadang kita lihat orang nggak kelihatan mendapatkan nikmat apa-apa, tapi kok kalimatnya alhamdulillah. Kenapa? Bisa jalan ke masjid, ya, gerakannya ringan, nggak ada halangan, itu juga nikmat. Maka begitu sampai di masjid, alhamdulillah. Kadang kita suka dengar bisikan orang begitu sholat, salam kanan, salam kiri, sebelum istighfar, bisikan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bisa mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Baru kemudian dimulai dengan istighfar. Nah itu syukur nikmat. Syukur nikmat itu harus sering-sering diucapkan. Karena pengucapan syukur nikmat dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu adalah pemberat timbangan kebaikan. Pemberat timbangan kebaikan lewat kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pokoknya isinya alhamdulillah aja. Ya, isinya alhamdulillah. Ya. Ada orang kecelakaan, dapat berita ternyata selamat, ya kalimatnya alhamdulillah. Motornya rusak, orangnya nggak apa-apa, ya alhamdulillah. Kakinya patah, ya masih alhamdulillah kakinya doang patah gitu. Cuman bahasa alhamdulillahnya orang Jawa diganti untung. Ya. Celakaan siapa sih? Untung motornya doang yang hancur, orangnya nggak apa-apa. Gimana keadaannya? Untung kakinya doang yang somplak, badannya nggak apa-apa. Ya. Bagaimana kabarnya? Mati dia, meninggal. Untung dia meninggal. Coba kalau hidup cacat seumur hidup, repot. Nah itu sesungguhnya adalah permulaan dari kalimat alhamdulillah. Jadi syukur nikmat. Yang istimewa itu melewati syukur nikmat, yaitu musibah, tapi orang masih bisa mengucap alhamdulillah. Itu luar biasa. Musibah datang, tapi kemudian dia itu selamat dari musibah. Sekalipun ada yang terkena musibah, dia masih bisa mengucap alhamdulillah. Itu luar biasa. Ya. Kebakaran rumah, alhamdulillah nggak hancur semua, masih tersisa. Atau orang sepeda motornya hilang, ya. Tadi sendalnya hilang, tapi bisa mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah yang hilang cuma sendal, yang lain masih banyak di rumah. Alhamdulillah yang hilang kok motor, coba kalau yang hilang nyawa kita. Nah ini sesungguhnya memberikan hiburan atas musibah. Kalau kita dapat musibah, kita menghibur diri dengan cara ada kenikmatan lain yang lebih penting kita syukuri ketimbang musibah yang kita hadapi. Begitu. Nah, jadi urusan orang mukmin itu seluruhnya baik. Kenapa? Sebab kalau dapat nikmat segera bersyukur. Kalau dapat musibah segera sabar. Ya, ada musibah sabar. Maka ternyata hidup itu isinya cuma dua, syukur sama sabar. Syukur sama sabar itu padanannya seperti enak sama enek. Kalau kita hidup berasa enak, maka bersyukur. Kalau kita hidup sedang enek, maka kudu sabar. Karena hidup itu kan cuma dua, Pak. Ada kalanya enak, ada kalanya enek. Coba orang-orang yang kerja di kantoran, kapan hidup itu enak? Kalau baru terima gajian, tanggal muda, enak. Ya. Ya, maka bersyukur, alhamdulillah. Kapan orang kerja dia yang dapat gaji bulanan itu enek?
Kalau udah tengah bulan sampai akhir bulan, ya, duit sudah nggak megang, gaji sudah habis, utang warung sono sini udah mulai ditagih. Kalaupun nggak ditagih mau utang lagi, muka yang punya warung udah kucel aja kalau lihat kita datang. Nah itu musibah, ya. Ujian, ya sabar aja, ya. Sabar aja. Masya Allah. Maka ada satu cerita, orang suami istri, istrinya cantik banget, putih, bening, cakep dah pokoknya. Suaminya udah hitam, ya. Udah hitam, jelek gitu, ya. Tapi ini berdua ini akur, ya. Maka dua-duanya menjadi kenikmatan. Istrinya cantik, punya suami jelek, hitam, sabar, jadi pahala, ya. Jadi pahala. Suaminya jelek, hitam, dapat istri cantik, syukur, maka jadi pahala. Jadi suami istri ini dia merangkai kenikmatan, merangkai pahala lewat syukur dan sabar. Nah kita dalam hidup seperti itu. Kalau lagi enak ya kudu banyak bersyukur, kalau lagi enak ya kita kudu sing sabar. Kenapa? Sebab kesulitan itu tidak akan selamanya. Kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ada kemudahan akan ada kesulitan. Apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap kesulitan itu ada jalan kemudahan. Sesungguhnya menyertai kesulitan adalah kemudahan. Dan sesungguhnya setiap kesulitan pasti akan ada jalan kemudahan. Maka hidup tinggal kita jalanin. Hidup tinggal kita jalanin. Ada kalanya kita memperoleh nikmat, maka jangan lupa syukur nikmat dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kalanya hidup ini mendapati kesulitan demi kesulitan, maka ketika kesulitan sampai kepada kita diperintahkan mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang nanya, Ustaz, memang ada orang mati? Itu enggak cukup buat orang mati saja, enggak cukup berita kematian saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah sekecil apapun itu kita diperintahkan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak pakai baju kancingnya copot, itu boleh bilang inna lillahi. Karena Rasulullah bawa lampu sentir, bawa lampu teplok, lagi jalan kena angin mati, Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, timbang mati lampu begitu doang pakai inna lillahi. Iya, karena itu adalah musibah, sekecil itu musibah. Maka terhadap hal yang tidak menyenangkan yang mengenai kepada kita boleh mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti Allah akan mengganti kesulitan itu, musibah itu diganti dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih ada waktu sedikit, biasanya akan ada yang menambahkan. Silakan. Misal tidak tapi dalam masuk ke masjid, apakah itu termasuk tidak mendapatkan iman Islam? Yang pertama itu apakah itu kekal atau bisa mati? Baik. Ada saudara-saudara kita rumahnya dekat masjid tapi belum berangkat ke masjid. Pertanyaannya apa tadi? Apakah itu orang yang tidak mendapatkan hidayah, gitu ya? Ya. Jadi ada saudara-saudara kita rumahnya dekat masjid, tapi bukan tidak ke masjid, belum ke masjid. Sebab pasti dia akan ke masjid. Mungkin ke masjidnya saat masih hidup,
atau mungkin ke masjidnya dipaksa kalau sudah meninggal dunia. Kan hanya itu, hanya dua. Orang yang belum ke masjid itu pasti akan datang ke masjid. Apakah datang ke masjidnya saat masih hidup karena dengar azan, atau datang ke masjidnya karena sudah diikat dengan kain kafan. Lalu bagaimana sikap kita dengan saudara-saudara kita, orang-orang dekat masjid yang belum ke masjid? Kita ini tidak diperintahkan untuk su'udzon, kita diperintahkannya untuk husnudzon. Maka husnudzon kita, mungkin orang ini sedang ada kesibukan sehingga belum bisa melangkah ke masjid. Itu namanya kita sikap husnudzon. Atau mungkin karena memulai datang ke masjid itu berat, malu, maka dia sholat tapi tidak di masjid, takut diomongin orang, takut dilaruhin orang. Itu kemungkinan berikutnya. Kemungkinan kedua. Kemungkinan yang ketiga, belum berangkat ke masjid karena boleh jadi memang belum ada hidayah untuk sampai ke masjid. Ya. Memang sih ke masjid, tapi kalau ada undangan kendurenan, giliran undangan sholat belum ke masjid. Ya. Nah, terus bagaimana terhadap orang yang seperti itu? Tugas kita mendoakan, doakan dia, doakan orang-orang itu supaya terbuka pintu hatinya, mendapatkan hidayah sehingga mau berangkat ke masjid. Karena sungguh kita sayangkan kalau ada orang-orang rumahnya dekat masjid tapi tidak pernah ke masjid, sungguh sangat kita sayangkan. Kenapa? Masjid ini rumah Allah. Dia itu dicipta oleh Allah. Di dunia disediakan rumah oleh Allah. Untuk apa? Untuk bercengkrama dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah. Tapi kok dia merasa ciptaan Allah, tapi dibuatkan rumah oleh Allah di dunia, dia tidak bisa berkomunikasi, bercengkrama dengan Allah. Sungguh kita sayangkan. Sungguh kita sayangkan. Maka ada bahasa yang sudah saya tuliskan di Lentera. Ada orang-orang yang sudah masuk ke rumah Allah, tapi bukan meminta kepada Allah, tapi meminta kepada hamba-hamba Allah. Datang ke pinggir-pinggir masjid pada nyadong minta amal. Padahal sudah dekat dengan rumah Allah. Mestinya dia langsung minta kepada Allah, bukan minta kepada orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah. Lalu poin yang keempat, mungkin dia belum tahu betapa nikmatnya orang sudah sampai ke dalam masjid. Orang masuk ke masjid, bisa ibadah di masjid, sebuah kenikmatan. Kenikmatan, Pak. Kita yang sudah biasa berjamaah, coba kalau sholat di rumah, rasanya nggak nyaman, nggak nikmat. Lebih nyaman, lebih nikmat ketika kita berjamaah di masjid. Maka tugas kita mendoakan saudara-saudara kita yang belum melangkah menuju ke masjid. Kemudian yang kedua, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang roh. Katakan saja urusan roh itu urusan Tuhanku. Urusan roh, urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak berikan ilmu kepadamu kecuali sedikit, kata Allah begitu. Jadi urusan roh kita ora roh. Kita nggak tahu persis apakah roh itu mati. Roh itu tidak mati. Roh sebelum jasad sudah ada. Roh menempel di jasad semenjak ada dalam perut ibu kita di hari bulan keempat, yaitu 40 hari yang ketiga. Roh kemudian nempel di jasad kita sampai kita di dunia, sampai kemudian roh itu lepas kembali dari jasad kita. Setelah lepas,
maka roh itu ada di alam namanya barzakh, alam penantian. Alam penantian sampai terjadi kiamat. Nanti kiamat jasad kita dikembalikan semula, roh dimasukkan kembali, baru kita akan dimintain pertanggungjawaban di hadirat Allah. Berarti kalau seperti itu kisahnya, maka roh itu tidak mati. Yang mati adalah jasad. Maka ketika ada siksaan di alam kubur, bukan jasad kita yang disiksa, tapi roh kita yang disiksa. Emang bisa? Bagaimana ceritanya? Seperti contoh kita ngimpi. Ngimpi kesenangan, ngimpi kesedihan. Itu kesenangan dan kesedihan dalam mimpi itu sebagian dari nikmat atau siksa terhadap roh kita. Nanti di alam kubur, nikmat itu seperti mimpi yang indah berkepanjangan. Di roh di alam kubur, siksa itu seperti orang yang ngimpi yang jahat berkepanjangan sampai nanti dibangkitkan hari kiamat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati ilmu malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.